Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Salat kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah, terima kasih. Kami dari kelompok 2 manajemen humas dan publik. Di sini ada kami akan menerangkan hasil makalah kami, yaitu nama-nama kelompok kami dari kelompok 2 itu Abdul Aziz, Yogi Purnama, Nopika Andriani, Pira Susanti. Yang mana di sini dosen pengampu kita itu Al Mukarrom, Bapak dosen kita Al Fadilah Hasan MM. Di sini kami membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik. Baiklah kawan-kawan semuanya, kita masuk dulu yang pertama tentang pengertian pelayanan publik. Jadi menurut ketentuan umum, menurut Undang-Undang tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap negara, penduduk, atau barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di sini ada namanya maksud dan tujuan. Itu tujuan daripada pelayanan publik. Yang pertama adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini ada di bagian B adalah asas dan ruang lingkup pelayanan publik. Itu kepentingan umum, itu kepentingan kepastian hukum, kemudian kesamaan hak, kemudian keseimbangan dan kewajiban bersama. Di bagian C ada yang namanya pembina organisasi, penyelenggara, dan penataan pelayanan publik. Nah, di sini pembina dan penanggung jawab pelayanan publik dalam pasal 6 itu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik yang diperlukan pembina dan penanggung jawab. Nah, pembina sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 itu terdiri atas pertama tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Dan penyelenggara pelayanan publik itu yang kedua, organisasi penyelenggara. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik di sini ada beberapa bagian, yaitu tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan, kemudian sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, kemudian pelayanan yang terkhusus. Yang di bagian F itu penyelesaian pengaduan. Nah, di sini penyelesaian pengaduan ini dalam pasal 40, Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi. Nah, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara. Ombudsman ini wajib menyelesaikan pemanduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan. Kemudian ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis. Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi. Penyelesaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat 2 dapat dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah. Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman. Selanjutnya nomor 2 di sini bagian kedua adalah penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah,
Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang telah diselenggarakannya. Kemudian proses pemeriksaannya untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara. Selanjutnya, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut akan sebuah biaya. Dan penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan. Selanjutnya, ketentuan sanksi. Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan 2. Di sini adalah penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya, penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana pada pasal 33 ayat 2 dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 tahun tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud, maka dia dikenai sanksi pembebasan jabatan. Selanjutnya, penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, dia dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang tinggi lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Yang bagian H adalah tentang ketentuan peralihan. Itu pada pasal 59. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang paling lambat 2 tahun. Di sini ada ketentuan penutup, yaitu mengenai ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 5 ayat 6 harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini berlaku. Selanjutnya adalah pasal 50 ayat 8 harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini diundang-undangkan. Nah, peraturan pemerintah mengenai tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 4 harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sebelum undang-undang diundangkan. Selanjutnya, peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 harus ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak undang-undang ini diundang-undangkan. Terima kasih banyak. Sampai di sini penampilan makalah dan PowerPoint kami dari kelompok 2. Kalau ada kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang dimaksud dengan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya tersalah dan tempatnya lupa. Maka kita saling mengingatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.